Petani-petani nanamnya susah loh kayak. Gimana caranya untuk ini gitu loh kayak dikasih Itu tahu kayak. salah manusianya sendiri. Nah kok bisa? Iya, dia serakah, Hmm, tidak bersyukur sama Tuhannya. hmm, hmm, Padahal Wiro Kesah dan semua tikus-tikus yang ada di alam semesta ini cuma makan sedikit. hmm. Banyak loh kayak di sini kayak, bukan cuma sedikit loh kayak. Iya, Yang dimakan itu banyak loh. Padahal ada salah satu petani yang emang benar-benar tidak memiliki panen dari situ. Itu kan nggak cuma sedikit kayak. ya itulah ujian manusia. Hmm. Yang penting bersyukur, tidak serakah. Terus gimana untuk mencegahnya gimana kayak? Untuk mencegahnya itu adalah manusia sendiri harus bersyukur, harus beramal, dan harus ingat sama Tuhannya. Seandainya kalau mau memetik hasil panen mereka, kalau mengasih sesajen atau makanan, janganlah untuk barang-barang yang halus atau untuk makhluk-makhluk yang halus. Berilah makanan untuk semut, untuk apapun hewan yang ada di sekitar itu. Maksudnya sesajen yang biasa dilakukan sama orang-orang ketika waktu panen itu. Iya, betul. Berarti itu salah itu kayak? Iya, salah besar. Berarti kalau mereka ngasih itu nggak boleh gitu? Iya, nggak boleh. Kenapa? Itu namanya musyrik. Tidak boleh. Gitu. Terus kalau emang dia sudah percaya seperti itu gimana kayak? Iya, seandainya kalau mengasih sesajen, harusnya jangan mengatakan kalau mengasih kepada makhluk yang lain kecuali hewan-hewan yang ada di sekeliling situ. Ya, maksud ya. Terus apalagi kayak yang sekiranya itu petani kita tuh nggak begitu nggak begitu resah gitu. Apa ketika sudah seperti itu dilakukan terus apa lagi untuk mencegah tikus itu? Ya, yang utama harus ikhlas, harus bersyukur. Itu pesan kakek. Saya jadi bingung nih teman-teman nih. Katanya kita harus ikhlas, harus jujur, nggak boleh nggak boleh ngasih sesajen di situ. Padahal ini sudah kebiasaan dari orang-orang kita kan. Dan kenapa kayak kok bisa dihancurkan seperti itu gitu loh. Padahal kan ya kasihan juga petani kita, walaupun bagaimana mereka menaruh harapan untuk bisa panen kan seperti itu. Iya, dulu sebelum ada lahan pertanian, di alam semesta ini adalah hutan besar. Iya. Ya udah tahu lah kalau ini hutan besar. Cuman apa hubungannya? Itulah. Hubungannya apa sama tikus? Ya dulu emang hutan besar, tapi kan perkembangan zaman kan juga ada yang dibuat rumah dan lain sebagainya. Terus apa hubungannya sama tikus? Iya, ada. Apa hubungannya? Kok bisa? Kan pertanyaan saya, kenapa tikus itu bisa memakan jagung ataupun panen-panen yang lain gitu loh? Karena tidak ada makanan yang lain kecuali itu. Banyak sih kayak menurut saya tikus itu kan makan
semua kan juga bisa. Kenapa harus yang ditanam oleh para petani gitu loh Kak? Tikus hidupnya di lahan pertanian. Ya enggak lah, kan masih banyak lahan juga untuk bisa dia hidup, bisa dia punya rumah. Enggak cuman di lahan petani itu aja kan? Iya, kalau ya tikus ada yang di rumah, dia makan yang ada di rumah. Kalau tikus yang ada di lahan pertanian, tikus akan makan di lahan pertanian. Kok bisa begitu? Kenapa? Kenapa enggak cari makan di tempat yang lain? Karena ada nyamuk di situ, di suatu tempat itu. Kenapa? Karena ada di situ. Apanya yang ada di situ? Makanannya. Ya banyak lah sebenarnya lah. Kalau seperti itu ya sebenarnya ya merugikan lah Kak. Masa seperti itu cari makannya, kan sama-sama makhluk Tuhan. Jadi harapannya ininya tuh malah kayak tikusnya itu kayak menyalahkan manusia gitu loh teman-teman. Terus apa lagi yang mau disampaikan Kak? Ya, kayaknya sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Berarti apa yang harus dilakukan Kak untuk para petani Kak? Ya tadi yang saya bicarakan tadi. Intinya dia harus ikhlas. Harus jujur, harus sabar, dan dia harus mengerti. Iya, paham. Ya udah, terima kasih Kak. Terus ininya gimana Kak? Yang di sini sudah bersih berarti Kak ya? Iya, di sini sudah bersih. Ya udah, ini saya terima kasih pada kakek, kita terima kasih kepada kakek dan jangan lupa apa? Suatu saat yang ada di sini masih banyak lagi yang mau balas dendam. Terus apa tindakan kita Kak? Ya hati-hati. Iya. Oke, terima kasih. Saya juga masih belum tahu Kak, kenapa kakek tuh bisa bantu kita. Mbah Kamongso juga bisa memberitahukan kepada kita. Itu alasan yang alasannya itu apa? Kami juga belum tahu Kak. Kenapa sampean bisa nemui saya? Kan banyak orang kan yang di ladang, yang di ini, yang bisa ditemui kakek sama Mbah Kamongso. Tapi kenapa kok kakek bisa nemui kita? Ya, bukan sembarang orang. Sama lah kayak kita juga manusia biasa kok. Bukan sembarang orang yang kakek temui. Banyak manusia di sana. Tidak seperti kalian. Nah, kakek ini berlebihan kok. Ya. Kita manusia biasa Kak. Energi kalian, energi yang bagus. Saya tahu itu. Udah, oke lah, yang penting terima kasih Kak, kakek bisa membantu kita. Terima kasih juga atas wejangan-wejangannya. Nanti insya Allah kami sampaikan kepada masyarakat gitu Kak ya. Ya udah. Cuma itu yang saya sampaikan. Ya. Semuanya kurang jelas. Kakak Kamongso lah yang lebih tahu dari kita, dari saya. Ya udah, salam sama Mbah Kamongso ya. Ya, salam kembali. Mau langsung Kak pergi dari raga ini? Ya. Silakan. Ya. Oke teman-teman, jadi ini ternyata kita malah dibantu sama adiknya Mbah Kamongso ya, Mbah Raksono namanya. Dan ini energi yang di sini sudah ini Kang, sudah hilang, dibantu sama adiknya Mbah Kamongso.
karena dia mempunyai satu tujuan gitu loh. Tujuannya pengen menceritakan tentang keresahan yang sudah ada di saat ini. Jadi ini kita juga nggak tahu istilahnya tuh, kita tuh pengen adanya membersihkan atau pengen mengerti tentang tempat pemujaan ini, malah justru kita mendapatkan satu berita yang lain, tetapi di sini dibantu gitu loh Kang, maksudnya kan. Jadi Mbah Raksono tadi memberitahukan bahwa hematikus itu sebenarnya sudah dari dulu gitu loh. Dan kalau rangkaian saya ya nanti dilihat sendirilah, sampai sendiri yang bisa merangkumnya. Ini hematikus dari ujung selatan sama sini tuh ada, kalau tangkapan saya itu ada yang ngemong, ada pemimpinnya. Kalau di daerah selatan sudah pernah ditemui sama Mas Ganang katanya. Mas Ganang juga dia. Namanya Wiroksa katanya. Dia